Hai semuanya, balik lagi di channel aku Magenta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah oke teman-teman, jadi di video kali ini, di kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang bersama teman aku yang kebetulan kami udah sama-sama di sini dengan kostum yang sama juga. Nah, di sini kita akan bukan membahas juga sih, cuman bercerita aja tentang perjalanan kami sebelumnya ke Cirebon dan kegiatan muktamar yang udah berlalu beberapa waktu yang lalu. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, alangkah baiknya teman-teman support channel aku terlebih dahulu dengan klik tombol subscribe yang ada di bawah. Like juga video ini nantinya kalau teman-teman merasa ada manfaatnya, ada yang bisa diambil gitu ya. Terus share juga ke teman-teman yang lain. Nah, yang paling penting adalah nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi ketika aku menambahkan video baru. Yuk langsung aja, mungkin ya kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan teman aku ini yang masya Allah cantik banget. Oke, barangkali ada juga yang udah kenal ya. Udah pasti. Ibu, apakah ibu cukup terkenal? Sepertinya tidak terlalu ya. Gitu lah ya. Begitulah. Terkenal di beberapa tempat gitu ya. Oke, kita kasih waktu untuk temen aku yang ini ya. Aduh teman, emang kita teman ya? Tahu. Oke, Tapi kita kapelan kan. untuk berkenalan terlebih dahulu. Nama apa lagi ya? Nama. Terus panggilan ya kali ya. Terus kamu siapa sih? Gitu. Udah langsung aja. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadia Zahratul Jannah. Panggilan Nadia. Kalau sama teman saya yang di sebelah bisa dipanggil Rangya, bisa dipanggil Daka, bisa dipanggil Daya. Itu panggilan apa ya namanya? Panggilan khusus dari kita. Terus apa lagi? Kamu siapa sih? Maksudnya ya di sini kita membahasnya lebih intinya itu ke ITLA ya, organisasi kita gitu. Siapa di ITLA? Mantan. Maksudnya demisioner ketua DPP ITLA tahun 2019 sampai 2021. Kenapa sampai 2021? Karena 2020 itu goib karena adanya pandemi, jadi diperpanjang sampai 2021. Jadi sudah jadi mantan sekarang. Dan di sebelah saya ini mantan bendahara. Ya Allah. Kita sama-sama mantan sekarang. Kasihan sekali. Lebih elegannya demisioner lah ya. Oke, terima kasih buat Kak Nadia. Aku biasanya manggil Kak Nadia ya. Nah, di sini kita untuk yang pertama kali kita akan bercerita tentang perjalanan kita ke Cirebon di masa pandemi ini, masa PPKM lah intinya. Nah, barangkali Kak Nadia duluan yang mau cerita tentang kenapa sih kita harus berangkat gitu. Oke, sebelumnya kan rencananya nih kita kan nggak berangkat karena PPKM darurat dan akses kita mau berangkat itu pun susah. Kita pengen naik pesawat tapi syarat naik pesawat itu ribet. Nah, kita harus tes PCR, sedangkan tes PCR itu lebih mahal daripada harga tiket pesawat. Jadi kemarin itu kita sempat berniat tidak berangkat, namun setelah beberapa pertimbangan, karena kita adalah pengurus inti juga, mau tidak mau kita harus berangkat. Jadi kemarin itu kita fix berangkatnya itu Hamin berapa ya? Hamin 4 kali ya? Hamin 4 kali ya. Nah langsung langsung pesan tiket. Kemarin itu langsung pesan tiket dan alhamdulillah kita dapat di hari yang kita pesan. Dan kebetulan kemarin itu busnya juga masih kosong kemarin pas kita pesan, dan bisa dapat di bangku belakang sopir, jadi kita di depan.
Iya. Nah, sebenarnya waktu itu kita udah bahas juga ya sama Dewan Pertimbangannya, kita tuh boleh gitu ya, nggak berangkat, jadi secara virtual aja gitu. Nah, tapi ternyata ya emang harus itu ya, ada pergantian kan bendaharanya di sini sama ketuanya. Jadi harus diurus juga perpindahan rekeningnya sekaligus. Karena ketumnya yang baru itu juga dari jauh. Jadi kasihan kan kalau dianya udah di sana, kitanya masih di sini, nggak bisa diurus nanti keuangannya gitu. Itu salah satu alasan kenapa kita harus berangkat. Udah kayak klarifikasi. Ini nggak klarifikasi ya teman-teman, ini tuh cuman bercerita aja gitu. Nah, kebetulan kita berangkatnya pakai bus dan duduknya di 34 di belakang sopir. Dan itu sama kan, kita pertama kali perdana untuk perjalanan sejauh itu pakai bus di tengah pandemi. Resikonya mungkin teman-teman bakalan berpikir, ih ngapain sih gitu kan, udah jelas PPKM, udah jelas pandemi, masih aja keluar daerah, keluar pulau, ketemu banyak orang pastinya gitu. Terus oh ya, nah kenapa? Iya ya, kayak klarifikasi. Enggak, kita cerita, judulnya cerita bukan klarifikasi. Nah, iya, untuk video yang sebelumnya itu tayangnya kan yang itu videonya yang ke itu dulu ya, ke keraton ya. Iya, keraton. Ke keraton, habis itu kulineran gitu. Kenapa tayangnya yang itu? Ya karena kita mau bikin iniannya gitu, mau bikin ceritanya dari kita gitu. Kayak itu alasan kenapa kita harus dan dengan berhati juga sih kita berangkat gitu. Itu juga demi segala resiko, dengan segala resiko. Demi kelancaran organisasi ini. Oke, yang kedua, selama di bus. Pengalaman yang terbanyak sih ternya. Yang pertama itu kan pengalaman kita naik mobil, naik bus, dan kalau nggak salah 34 jam perjalanan. Ya 34 jam perjalanan, itu pinggang udah sakit kan, kaki kita udah bengkak, terus dingin kan. Tambah lagi kan sebenarnya di bus itu kan, kita kan busnya yang AC kan, tidak boleh merokok. Tapi masih ada beberapa oknum yang merokok di dalam bis. Jadi kita sempat mau ngamuk tidak bisa, mau turun apalagi kan, turun nggak jadi sampai jadinya nanti kalau misalnya kita turun. Kemudian yang bikin agak bedeknya gitu kan pas pemeriksaan kan kita sebelumnya udah vaksin, bukan swab antigen. Kita kan sebelumnya sudah antigen ya. Awalnya kita mikir kita antigen sebelum berangkat itu bisa biar kita nanti nggak antigen lagi. Ternyata mau tidak mau kita harus antigen lagi. Di cucu. Tetap antigen. Harus tetap antigen. Bayar lagi, keluar lagi. Dan sebenarnya ada cerita lucu ya pas antigennya. Cuman kita tidak ada dokumentasi pada saat itu. Iya. Jadi karena kita udah prepare nih, udah tanya juga ke pihak busnya syarat berangkatnya apa aja gitu kan. Mereka bilang vaksin aja gitu. Tapi ada tapinya nih, tapi untuk lebih amannya baiknya antigen juga gitu. Terus ya udah, kita tuh udah tes H-1 ya berangkat, H-1 berangkat. Itu kan kalau aku baca-baca di Google sebelumnya, peraturan perjalanan itu kalau di bus itu bisa berlaku swabnya itu 3 kali 24 jam. Nah ternyata pemeriksaan pertama itu masih kayak ada cekcok gitu lah, agak lama gitu antara pihak bus sama pihak yang memeriksa itu. Disuruh ditagih semuanya antigen. Nah akhirnya lolos itu tuh, pakai diselamatin sama penumpang yang lain. Habis itu udah mau masuk ke pelabuhan, ternyata seperti yang dibilang Kak Nadia tadi, kita diwajibkan semuanya swab, bayar lagi. Itu tuh ya yang lucu tadi tuh.
Ya pokoknya ada seseorang gitu ya, cowok, dia tuh cowok, otomatis yang itu kan kayak gini kan posisi posisi swab kan kayak gini. Kayak Jadi, gini. kayak gini langsung digitu, langsung didorong gitu. Kita padahal udah deg-degan kan tuh ngelihat yang kayak gitu tuh, jadi ketawa banyak orang. Ya Allah, sebenarnya kasihan juga sih kakak perawatnya, kasihan, tapi lumayan abangnya sakit juga kan? emang sakit sih gitu. Apalagi pas nunggu hasil. Gimana rasanya Bun? Lumayan ya, lumayan sakit. Kok kita gelap di sini ya? 2 kali, jadi kita duluan tuh yang swab, malah orang yang setelah kita yang hasilnya keluar duluan. Kan gimana gitu, berasa duduk kalau sampai gitu gimana gitu kan. Kalau positif gimana gitu. Tapi untungnya alhamdulillah enggak ada positif. Habis itu kita masuk ke kapal, itu lama juga nunggunya karena nunggu bus yang satu lagi kan, sopirnya tuh sakit katanya, nggak tahu juga kenapa. Sakit gulanya tinggi kalau nggak Oh salah. iya, jadi dibawa dulu ke rumah sakit. Pokoknya sampai akhirnya kita masuk ke kapal, dan itu pertama kalinya kita naik kapal. Akhirnya Antar pulau gitu. ya akhirnya kita naik kapal guys. Ya Allah, Kita meninggalkan Pulau Sumatera dan selamat datang Pulau Jawa. di kapal itu pun kita kayak aduh, Kayak nge-review. gimana kayak ya kaprok gitu lah kan, naik baru pertama kali naik kapal. Habis itu lihat-lihat kan sih kayak orang-orang lain lah pada umumnya. Habis itu beli pop mie di kapal, ya namanya juga pertama kali kan. Harganya luar biasa sih, dan pantas juga sih kayak gitu, kayaknya 15.000. 15.000 satu pop mie. Biasanya kalau kita beli di sini berapa ya? Berapa ya? Nggak tahu sih. Udah lama juga beli. 7.000-an lah Mungkin 7.000-an. ya. Orang di luaran pas di bus itu juga mereka bilang kalau di kapal nanti 15.000 gitu, dia bilang kalau di sini 7.000 kayak gitu. Kita sok-sokan tuh nggak salah. Ya kapan lagi kan kita coba. Nah pas di kapal belilah, aromanya itu orang-orang pada beli tuh kan, aromanya wah luar biasa gitu. Dan habis itu kita makan, terus kita keliling-keliling tuh di kapalnya, cari-cari kayak gimana sih penampakan di luar gitu. Maunya nyari sunset, ternyata udah gelap duluan. Iya, kita kan telat. Sebenarnya kan kalau misalnya sopirnya nggak sakit kemarin itu, mungkin kita cepat. bisa lebih cepat datang, lebih cepat nyampenya. Itu mungkin sekitar berapa ya? Mungkin ada 1 jam molornya. Iya. Nah, habis itu kita sampai di seberang. Lihat deh. Alhamdulillah dengan cuaca yang bagus, dan nyampe di terminalnya itu jam tengah malam banget kan. Ya, udah jam. Kita dijemput sama teman yang pengurus di sana. Ternyata masih nunggu juga gitu, dari nunggu Ketum yang baru turun yang dari baru pesawat. dari bandara di Tangerang. Habis itu baru jemput kita. Dan
kalau nggak salah kita dijemput itu udah hampir jam 1 ya. Udah hampir jam 1. 1. Posisinya di loket itu cuma kita yang perempuan, cuma kita berdua yang perempuan. Iya, untungnya di situ ada abang-abang tapi dia orang sini kan. Ya, orang sini. Kita dijemput, posisinya ya udah takut takut gitu ya, pasti takut lah, orang kita cuman berdua aja ya. Di gimana cara ngilangin takutnya tuh, dia video call Video call sama orang sama bunda ya, sampai temen kami datang. Enggak, abis itu kan kita juga video call sama ketum yang baru. Oh iya, video call dulu sama bunda sama abangnya Kak Nadia. Habis itu nggak dimati-matiin gitu ya. Habis itu karena udah deket juga teman kita itu ketum yang baru itu, kita video call juga biar di mana sih posisinya yang pas gitu. Akhirnya kita makan dulu tengah malam, makan nasi goreng. Ya Allah, pedas tuh. Lihat nggak tikus besar di jalan? Oh, dia yang lihat, aku nggak lihat sih. Tikus besar mungkin sebesar ini, lebih kali ya. Yang jarang kita lihat sebesar ini. Di sini nggak ada, gitu di kan. sini. Di sini nggak ada. Sana banyak. Kita di sana banyak. Emang sih tikus katrok got. banget kita itu apa-apa. Kecoa aja besar kan? Kecoa besar kan? Kita jalan. Oh iya, jalan dan ya. Besok itu mau acara pembukaan. Iya, itu dari Jakarta dari Jatim. Itu Jaktim kan? Bekasi. Dari Bekasi ke Cirebon itu 4 jam. Bayangin, udah anggaplah itu udah jam 1, otomatis 4 jamnya sampai subuh dong kan. Nah, ya karena sopirnya udah jauh gitu kan, dari Cirebon ke Soekarno-Hatta, habis itu ke Bekasi Timur, jemput kita. Pasti capek dong. Jadi istirahatnya pas subuh ya. Kita udah tidur aja sih pas di mobil yang udah dijemput itu, sampai akhirnya subuh bangun. Kita itu sholat di rest area. Di tol, nggak tahu di mana. Pokoknya di rest area. Nah, itu kan udah masuk keesokan harinya kan, tanggal 29. Ya udah tanggal 29. Iya kan, udah tanggal. Ya, Kita kan berangkat tanggal 27. Ya, iya mau tanggal 29 subuh. Iya, 29 itu tuh udah jadwalnya acara gitu. Dan siap subuh itu jalan lagi ke Cirebonnya, sejaman lagi. Habis itu nyampe di penginapan di YN Syekh Nurjati Cirebonnya. Kita langsung acara dong, nggak ada tidurnya. Ya, kita langsung diantar ke kamar. Iya. Kita beres-beres dulu. Beresin dulu kamarnya. Terus Kemudian siap-siap langsung ke acara. Bayangin betapa. Tapi untungnya aku nggak ngapa-ngapain sih waktu itu. Dia tuh yang sambut. Boleh sambil makan nggak? Boleh dong. Buat apa kita pesan? Ini kalau diminum langsung mencetak, Langsung berkumis. oh banyak kali ininya. Jadi sekarang itu kita lagi di Kopi Bana guys, di Kopi Bana. ini di mana? Di Tengah Jua. Ya. Nah, jadi kak pikir poin telegramnya kakak ini kan sudah banyak terkumpul kak, jadi sudah bisa ditukarkan menjadi pulsa ya. Oh, jadi Telegram pakai poin ya sekarang ya Mas ya? Dia lagi ditipu guys. Oh gitu. Ya. Nah, jadi kak untuk kami kirimkan pulsa kakak ke nomor handphone sekarang atau ke nomor handphone yang berbeda? Ke nomor yang ini aja, nggak apa-apa. Baiknya nanti kakak akan terima SMS ya. Iya. Atau kakak dari Telegram nanti akan